ASN merupakan kelas menengah yang rentan terhadap terpapar oleh paham radikalisme. Survei Alfara menyebutkan tahun 2017 hampir 20% ASN yang tidak setuju dengan ideologi Pancasila. Ini juga harus kita ketahui. Ekstremisme berbasis kekerasan lebih berbahaya dari penyakit sosial. Dikatakan lebih berbahaya karena umumnya penyakit sosial bermula dari merusak diri sendiri sebelum membentuk dampak sosial kepada orang lain. Sedangkan ekstremisme berbasis kekerasan yang langsung menjadikan masyarakat lain sebagai sasaran utamanya. Dalam konteks Indonesia, kekerasan ini menyeruak pasca Orde Baru, yang kemudian menyusup dan berkelindan dalam kehidupan sosial politik di era demokrasi kita. Ruang-ruang demokrasi memberikan masyarakat kita untuk bertindak dalam kekerasan itu sendiri. Ekstremisme berbasis kekerasan adalah residu atau sampah demokrasi. Umumnya masyarakat peka terhadap bahaya terorisme, namun tidak banyak yang peka terhadap bahaya ekstremisme berbasis kekerasan yang sesungguhnya mengarah kepada terorisme. Apalagi terhadap sikap ekstrim yang belum berbasis kekerasan, misalnya seruan intoleransi, diskriminasi, dan SARA. Ini dibuktikan dengan gencarnya penyebaran informasi yang menyerukan atau mendukung sikap intoleran, rasisme, radikalisme, bahkan sikap ekstremisme di berbagai media sosial termasuk WhatsApp Group, Facebook, Twitter, YouTube, dan medsos lainnya. Jika terorisme adalah fase puncak, maka proses menuju terorisme sekurangnya terdiri dari beberapa tahapan, yakni intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan juga proses ini kemudian berlanjut kepada tahapan terakhir dengan tujuan yang sama, terorisme. Tahapan-tahapan sebelum mencapai fase terorisme merupakan fokus yang baik dalam rangka memberantas terorisme hingga ke akar-akarnya. Mengingat bahwa REN-PE ini melibatkan banyak kementerian dan lembaga, maka kesamaan persepsi terhadap fokus pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan sangat dibutuhkan agar dapat dikembangkan sesuai misi kementerian dan lembaga. Hal yang paling awal yang menjadi fokus kementerian dan lembaga adalah sejauh mana program ini dapat diterapkan di internal kementerian dan lembaga, yakni kepada para aparatur sipil negara di lingkungan masing-masing. Sebelum itu kemudian diterapkan untuk eksternal, yaitu kepada sebagian besar masyarakat. Keprihatinan terhadap potensi radikalisme dan ekstremisme berbasis kekerasan di kalangan ASN telah mencuat sejak beberapa tahun lalu. ASN merupakan kelas menengah yang rentan terhadap terpapar oleh paham radikalisme. Survei Alfara menyebutkan tahun 2017 hampir 20% ASN yang tidak setuju dengan ideologi Pancasila. Ini juga harus kita ketahui. Bahkan mantan Menteri Pertahanan periode 2014-2019, Bapak Ryamizat Riyakudu menyebut 3% TNI terpapar radikalisme. Berbagai survei kemudian berlanjut. Survei Alfara mengatakan hampir 10% dari anggota Kepolisian Republik Indonesia terpapar oleh paham radikalisme. Ini sungguh membahayakan sekali. Mengapa? Karena TNI dan Polri mempunyai akses terhadap senjata. Coba bisa kita bayangkan kalau kedua lembaga ini kemudian terpapar. Terorisme adalah satu rantai tahapan yang berkelanjutan. Kita tidak bisa mengabaikan intoleransi karena itu adalah bibit radikalisme. Tidak semua ekstremisme itu juga berbasis kekerasan. Di situ ada proses-proses yang kemudian berjenjang. Ada intoleransi dan radikalisme yang tidak berbasis kekerasan. Ini juga harus kita ketahui bersama. Sayangnya, Perpres nomor 7 2021 ini belum menyentuh pada tataran upaya-upaya dan gerakan-gerakan aksi intoleransi dan radikalisme yang tidak berbasis kekerasan. Karena aksi dan seruan intoleransi di tengah masyarakat kita tidak semuanya berbasis kekerasan. Ada anjuran dari seorang ustadz misalnya yang menyatakan tidak boleh melakukan pembelian
ke toko-toko non-muslim, ini adalah aksi intoleransi yang akan mengarah kepada ekstremisme. Tapi tidak berbasis kekerasan. Ada anjuran tidak boleh kita berobat ke rumah sakit yang ada lambang salibnya. Ini tidak ada aksi kekerasan, tapi ini adalah embrio dari aksi ekstremisme yang dimana dalam Perpres nomor 7 ini belum bisa mencapainya. Kita tidak bisa mengabaikan intoleransi karena itu adalah bibit radikalisme. Aksi-aksi ini tidak harus berwujud kekerasan, tapi juga akan mengarah kepada kekerasan apabila tidak ada awareness dari kita dan juga pemerintah. Oleh karena itu, pencegahan, pendataan, deteksi dini, penggalangan, deradikalisasi, dan kontraradikalisme merupakan proses yang saling melengkapi. Kesiapsiagaan dan penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsekuen sesuai tingkatannya. Tidak boleh lagi ada keraguan dalam melakukan penindakan. Kebijakan preemptif, preventif, dan represif harus dilaksanakan secara terukur dan presisi oleh lembaga penegak hukum seperti Polri. Sebagaimana konsep Polri, presisi, pemolisian prediktif, responsibilitas, dan transparansi keadilan sangat cocok diterapkan dalam kerangka RAN PE ini. Tentu kesemuanya sangat ditentukan oleh kesiapan internal Polri sendiri. Aksi-aksi intoleransi dan radikalisme ini harus kita eliminasi dari sejak awal. Ketidakpedulian kita akan meruntuhkan negara ini. Negara kita adalah negara yang sudah terbiasa dalam kultur kedamaian, dalam kemajemukan. Oleh karena itu, harus kita jaga bersama.